Allah mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kata Allah, kami mewasiatkan kepada manusia, memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi yang nyuruh antum berbuat baik itu bukan paman antum, bukan ustadz, tapi Allah. Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik sama orang tua, walaupun orang tua antum kafir. Ada sebagian pertanyaan yang kadang-kala datang mengatakan, Ustadz, anak ini dibuang sama orang tua anak dulu, Ustadz. Anak punya bapak menceraikan ibu anak. Ibu anak akhirnya bekerja, bapak anak bekerja, anak dititipkan ke kakek dan nenek. Sekarang ketika anak sukses, bapak ibu anak ingin anak berbakti sama dia. Subhanallah, yang nyuruh antum berbakti bukan bapak ibu antum, tapi yang menciptakan antum yang nyuruh antum berbakti. Cukup tubuh antum itu berasal dari darah orang tua antum, lalu antum berpikir nggak mau berbakti sama orang tua. Yang orang tuanya jahat sama dia, merasa dizalimin sama orang tua. Orang tua anak pilih kasih, Ustaz. Orang tua anak seperti ini, seperti itu. Iya, seburuk apapun orang tuamu, tetap itu orang tuamu. Dan Allah nyuruh kamu berbuat baik sama orang tua. Ada seorang anak lelaki bawa ibunya. Bawa ibunya masuk ke dokter ini, subhanallah. Ibunya ini gila. Anak-anak muda ini, belum nikah, dia bawa ibu. Nanti ibunya tersenyum sendiri, ketawa sendiri. Masuk ke ruang dokter itu, mejanya dokter diputerin sama ibunya. Anaknya minta maaf, ya dok, kata dia, sekali-kali nanti ngeliat di televisi dokter itu ada gambarnya Ka'bah. Ibunya ngomong, nak, kau bukan nak ngomong, kamu bohong, Mat kau bohong sama ibu, katanya mau dibawa umroh ibu, kata dia. Nanti diludahin anaknya, digigit anaknya, nanti kerudungnya ibunya terbuka, dipasangin lagi. Itu dokter tanya sama anaknya, ini siapa? Ibu anak, kata dia. Sejak kapan dia seperti ini? Sejak lahir. Loh, terus gimana engkau bisa lahir? Iya, sama kakek anak, ibu anak dinikahkan, tapi 10 bulan ceraikan. Ya karena seperti ini, Pak, anak lahir dari rahim ibu anak. Dan seperti ini kan? Iya, kata dia. Engkau berbakti sama dia, kata dia. Dia kan nggak kenal sama engkau. Iya, dia nggak tahu sama anak, tapi Allah tahu kalau dia ibu anak, kan? Kalau dia ibu anak harus berbakti. Ditanya, ibumu sakit apa? Ibu kena gula, katanya. Setelah dikasih resep, itu dokter cerita, pasiennya keluar, ditutup pintunya. Dokter ini nangis. Dia mengatakan, ana sering dengar ceramah tentang birrul walidain. Ana sering mendengarkan tausiah Ustaz tentang berbakti kepada orang tua, tapi ana baru sekarang melihat kebaktian seorang anak sama tuanya. Ibunya gila, dia tetap berbakti. Dan dia mengatakan, iya, ibu ana nggak tahu sama ana, tapi Allah tahu kalau dia ibu ana. Dan yang ngasih wasiat supaya kita berbakti sama orang tua itu Allah, jemaah. Apapun yang dilakukan orang tua kita, apalagi ibu. Allah katakan, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibu kita hamil kita itu dalam kondisi yang sulit.
Ada ibu yang harus bed rest demi anaknya lahir. Demi kita lahir, ibu kita itu bed rest. Capek dikit keluar darah. Ada yang harus hamil kita dalam kondisi dia ditinggal sama suami. Dia harus cari nafkah sendiri. Ada yang harus muntah-muntah demi kita. Allah. Lalu kita berdiri buat ibu kita, capek. Diceritakan seorang, ya kita semua tahu ceritanya, tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua. Kemudian gua itu tertutup dengan batu yang menggelinding. Lalu mereka bertawasul dengan amal soleh mereka. Salah satunya yang mengatakan, ya Rabbi, Allahumma, ya Allah, aku punya 2 orang tua. Aku punya 2 orang tua. Yang aku senantiasa memberikan susu kepada keduanya sebelum keluarga yang lain minum susu. Dia sudah menikah, dia punya istri, punya anak. Pada suatu hari, ya Allah, aku kejauhan cari rumput, sehingga aku balik dalam kondisi orang tua sudah tidur. Maka aku peraskan susu buat keduanya, ya Allah. Allah tahu, tapi dia mau cerita sama Allah. Dia ingin tawasul dengan amal soleh dia. Lalu aku taruh di wadah. Aku datang ke bapak ibuku, mereka tidur. Maka aku berdiri di hadapan kedua. Jamaah, bukankah bisa dia taruh di sebelah meja ibunya susu itu? Dia ambilkan meja, taruh di sana, dia bisa tidur. Dia sudah berbakti sama orang tuanya dengan seperti itu. Tapi anak ini tidak. Aku berdiri, ya Allah, aku gak ingin membangunkan keduanya. Dan aku terus berdiri, aku pegang itu susunya. Sampai mau subuh bangun, aku serahkan kepada kedua. Anak-anaknya nangis minta susu. Kata dia, lah, sampai bapak ibu aku minum. Kalian jangan minum. Kita kadang-kala sudah menikah lebih peduli sama istri kita, lebih peduli sama anak-anak kita. Nggak ada hadis yang mengatakan anak itu pintu surga, jemaah. Yang ada itu orang tua pintu surga. Kita peduli sama anak-anak kita. Beli oleh-oleh buat istrinya. Ditelepon istrinya mau apa, kepingin apa. Pernahkah engkau telepon ibumu? Tanya, Umi kepingin apa, Umi? Ana lagi dalam perjalanan, Umi. Jamaah, itu anak, Masya Allah, dia berdiri. Kenapa dia kuat, jamaah? Karena dia tahu Allah yang nyuruh dia berbakti. Mungkin tidak ada yang melihat berdirinya dia, tapi Nabi ceritakan berdirinya dia. Dari malam jamaah sampai pagi, berapa jam dia ingat, ibuku hamil aku 9 bulan. Capek. Lalu kita lupa, jamaah. Kita sok sukses. Mungkin engkau lebih sukses dari orang tuamu. Tapi kalau nggak ada bapak ibu, engkau nggak akan pernah lahir di muka bumi. Allah ceritakan ibunya hamil dia. Wa wada'athu kurha, dan melahirkannya dalam kondisi sulit. Kadangkala perut ibu kita itu disobek demi kita keluar dari perut ibu kita. Antum meninggalkan luka di ibu, itu dijahit. Kalau antum anak ketiga, Allahu Akbar, berapa kali dibelah perut ibu kita, coba. Tubuhnya jadi jelek gara-gara kita. Tapi dia nggak peduli, yang penting antum lahir dengan selamat. Kalau ibu kita dikasih pilihan, ini nggak bisa diselamatkan dua-duanya, salah satunya akan meninggal dulu. Kira-kira apa kata ibu antum? Iya, nggak apa-apa dok, selamatkan bayinya dok. Nggak apa-apa dok, biar dia lahir dok. Subhanallah.
Berapa banyak ibu yang meninggal dunia ketika dia melahirkan anak. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamilnya dan menyusuinya itu 30 bulan. Artinya bukan ketika antum lahir selesai lelahnya ibu kita. Memang ketika antum lahir dengan selamat, Allahu Akbar, ibu itu lupa dengan rasa sakit dia 9 bulan. Ibu itu lupa dengan jeritan dia mengeluarkan kita ketika kesakitan. Itu lupa. Dia tersenyum, dia bawa anaknya, ditaruh di dadanya. Allahu Akbar. Kalaupun ada air mata yang menetes, itu air mata kebahagiaan orang tua dengan hadirnya kita di muka bumi ini. Lalu kita bisa berjalan. Kita nggak bisa apa-apa lahirnya. Allah rekam kebaikan ibu kita. Kita disusui berapa bulan? 2 tahun, 24 bulan susu. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang lebih. Tapi yang jelas kondisi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis, jemaah. Antum lapar menangis, buang kotoran menangis. Siapa yang datang membersihkan kotoran antum? Ibu antum. Yang gendong antum siapa? Ibu antum. Dia susui, subhanallah, sampai anaknya agak besar sedikit, diajari bicara sama ibunya, diajak ngomong sama ibunya, diajarin berdiri sama ibunya, diajarin berjalan sama orang tuanya. Allahu Akbar. Kemudian ketika antum sukses, antum berangkat ke luar negeri, antum berangkat ke luar kota, meninggalkan kedua orang tua antum, boleh, asalkan dengan ridho orang tua antum. Kalau ibu antum telepon, antum di Batu sini kuliah sampai sukses jadi pengusaha di sini, ibu antum di kampung telepon, "Nah, ibu ingin engkau balik ke kampung." Jangan pernah mengatakan, "Bu, anak kerjanya di sini, ibu. Saya ditugaskan di sini." Tinggalkan semua pekerjaanmu, pulang ke rumah. "Ustaz, gimana dengan istri dan anak-anak anak?" Yang ngasih makan istri sama anak-anak antum itu Allah Jalla Jalla. Bawa pulang ke kampung, hidup sama ibu antum. Jamaah, ada seorang sahabat yang izin untuk berjihad, izin untuk mendapatkan surga yang paling tinggi, izin untuk bisa memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Kalau dia mati syahid, dia datang kepada Nabi SAW, ditanya, "Bapak ibumu hidup?" "Iya," kata dia. "Pulang engkau ke sana. Fazammal jannah, di sana ada surga." Ilzam rijlayya, engkau tetap di kaki ibu. Ini mau jihad, bukan mau cari fulus, jemaah. Bukan mau cari kenikmatan dunia, dia mau cari surga. Tapi pintu surga yang paling baik orang tua dapat jauh-jauh. Jemaah, Allah, ketika antum nangis di kasur ibu, di dapur lagi masak, dimatikan kompornya, dia datang jumpai antum. Bagaimana seorang ibu yang gendong anaknya yang nangis? Dia ingin dengarkan kajian, tapi engkau menghalangi dia untuk mendengarkan kajian dengan baik. Dia harus gendong. Kadang-kala nggak boleh deket-deket kajian, yang bawa anak tempatnya lain, dan dia nurut. Engkau ganggu hidup dia dari sejak engkau lahir. Kemudian setelah engkau dewasa, engkau nggak berbakti ibu. Lupa dengan wahamluhu wa fisaluhu 30 syahr. Antum lihat di mana antum campakkan orang tua antum, di mana antum tinggalkan orang tua antum. Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan orang tua kita. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan kedua orang tua kita.